Untuk video kali ini, gua akan bongkar bisnis ekspor. Pasti kalian kira tuh kalau bisnis ekspor itu fokusnya cuma cari buyer, dan cari buyer. Gua akan bongkar di sini. Sebenarnya bisnis ekspor itu cukup rumit, teman-teman. Yang pertama, kita harus punya dulu supplier. Yang kedua, kita punya forwarder. Yang ketiga, kita harus punya buyer. Nah, dari ketiga poin itu nanti penjelasannya akan beranak. Yang pertama, cari supplier yang bener dulu ya. Sebelum kita ngomongin buyer, ngomongin forwarder, cari dulu supplier yang benar ya, karena pemasok itu udah paling penting dalam aspek bisnis ekspor. Karena kalau ada bayarnya tapi supplier nggak ada, percuma ya, project itu akan gagal. Kan banyak banget yang ngomong cari buyer dan cari buyer. Sebenarnya bukan masalah cari bayarnya, di sini kita dapat supplier tuh kita bener apa enggak, bisa dipercaya atau tidak, jujur atau tidak suppliernya. Karena percuma nanti teman-teman dapat project ya, tiba-tiba ada buyer satu nyantol nih ya, tiba-tiba suppliernya ini nggak bener, otomatis project tersebut hancur, ya, kacau balau, dan buyer itu nggak akan beli lagi sama teman-teman. Dan akhirnya buyer itu pergi. Capek kan cari buyer? Daripada cari buyer terus, mendingan kita coba cari suppliernya dulu, fokusin, ya. Fokusin di produk. Produk is a key. Yang kedua, kita harus punya forwarder yang bertanggung jawab. Jangan sampai nanti kalau ada kendala di dokumen atau di perizinan ekspor, dia nggak mau tanggung jawab. Contohnya gue pernah ngalamin bertransaksi dengan forwarder yang nggak mau tanggung jawab. Ya, pada saat kontainernya itu harusnya berangkat, tetapi karena telat dokumen, dia tuh nggak mau tanggung jawab. Nah, disinilah masalahnya kalau forwarder. Dia tidak mau tanggung jawab. Dan bagi teman-teman yang cari forwarder, tolong cari yang benar-benar bertanggung jawab. Jangan sampai kejadiannya seperti saya ini. Udah gue kontak, slow respon banget. Malah, kan gue tanya nih, Bapak gimana solusinya? Gimana nih kontainer saya mau berangkat? Dia malah balik nanya ke saya. Ya balik lagi ke Bapak, maunya seperti apa? Loh kok malah balik nanya? Kan Anda yang mengerti, Anda yang di bidang tersebut gitu. Saya nih nggak tahu apa-apa untuk urusan kontainer. Harusnya forwarder kan kasih solusi ke kita, tetapi ini malah forwardernya balik nanya ke kita. Bapak maunya seperti apa? Lah lucu ya. Yang ketiga, banyak banget nih yang nanya, bagaimana cara cari buyer, dan buyer. Yang paling penting tuh bukan cari buyernya sebenarnya. Kalau masalah buyer, nanti pasti ada aja rezekinya. Yang penting produk kita bagus nggak? Itu pertanyaannya. Cocok nggak sama pasar di luar negeri? Dan juga perizinannya ke negara tersebut udah tahu apa belum? Hal itu dulu yang teman-teman harus perhatikan gitu. Jangan ngomong buyer. Punya izinnya nggak? Ya kan? Sertifikasi apa yang diperlukan? Makanya di sini gue tekankan, jangan terlalu fokus sama buyer. Kita fokus dulu ke produk kita masing-masing, ya. Tekunin, dalemin, kelebihan dan kekurangan, packingan seperti apa. Makanya kalau ada yang ngomong, ini cara cari buyer yang pasti dapat, itu bullshit. Karena nggak ada juru kunci cari buyer. Ya, cari buyer itu tuh seperti kita tuh mancing di laut yang besar, ya. Tergantung kita dapetnya yang mana. Yang besar apa yang kecil ikannya kan. Pokoknya yang penting kita lakuin aja, kita mancing tetap. Daripada orang yang nggak mancing sama sekali, dia nggak akan dapet ikan. Lebih baik kita mancing tapi pancingannya banyak. Ya, lebih baik seperti itu. Karena cari buyer itu tidak ada yang pasti caranya. Ya, yang umum dilakukan adalah posting produk teman-teman di seluruh sosial media. Contohnya seperti Facebook, Instagram, LinkedIn. Itu teman-teman wajib posting. Karena buyer itu ada di mana-mana. Kita pun juga harus berada di mana-mana supaya kita ketemu nanti sama bayarnya. Dan juga teman-teman wajib memiliki website supaya bisa didaftarkan ke Google Business ya. Nanti di Google Business nanti ada website teman-teman. Nanti tinggal bayarnya ngeklik doang gitu. Karena lebih profesional kalau pakai website. Dan jangan lupa teman-teman harus belajar digital marketing. Karena tidak dipungkiri kita eranya sudah digital. Apapun itu kita pakai digital, WA digital. Kita wajib up to date ilmu-ilmu tersebut gitu. Jangan maunya kolot dengan cara offline yang seperti zaman dulu. Kita tuh harus up to date gitu. Apalagi sekarang dengan perkembangan AI juga, itu mungkin bisa membantu teman-teman untuk cari buyer atau supplier. Dan juga tidak ada yang menjamin teman-teman tuh dapat buyer dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 1 tahun. Karena rezeki orang beda-beda. Sekali lagi gue tekankan, rezeki orang itu beda-beda. Kita tidak bisa membandingkan satu sama lain. Ada yang closingnya dalam 1 minggu, ada yang closingnya dalam 1 bulan, ada yang closingnya dalam waktu 1 tahun. We never know. Yang penting kita hanya bisa lakukan dengan konsisten dan ikhlas. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman juga tahu kesulitan ekspor itu di mana aja. Nah, di situ teman-teman bisa perbaiki.
Karena percuma, teman-teman cuma nanya terus, tapi nggak dilakuin. Itu percuma menurut gua. Jadi mendingan lakuin dulu, nanti kalau ada kesulitan baru tanya. Daripada nggak ngapa-ngapain banyak nanya doang. Dan bagi yang belum jalanin juga pasti mikirnya senang-senang doang. Oh, kuantitinya besar, bayarnya kalau sekali beli 1 kontainer. Oh, gue banyak duit nih. Nah, kalau udah mikir gitu tuh udah salah. Biasanya bakal kejeblok nanti. Entah ditipu buyer, entah ditipu supplier. Kita pikirin yang penting kita jalan dulu. Ya, yang paling penting kita lakukan. Pada intinya, fokus ke produk kalian dulu, buyer pasti akan datang, dan berkembanglah kalian di sana.